Halo bos, jumpa lagi di channel Bicara Militer. Channel yang membahas militer dan politik nasional dan internasional bosku. Hari ini admin bawa berita dari pasukan Baret Merah kebanggaan negara Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus nih bos. Diberitakan bahwasannya Kopassus pernah nih guys menjadi pas pampresnya Presiden Filipina saat itu Ibu Corazon Aquino. Lo kok bisa? Gini bosku ceritanya. Dulu di tahun 1980 sampai 1987 Filipina ini bergejolak hebat akibat ulah dari rejim diktator yang korup namanya Ferdinand Marcos. Sebelumnya di tahun 1983 tokoh oposisi yang berpengaruh di Filipina namanya Pak Benigno Aquino ditembak mati oleh sniper. Anak buah dari Jenderal Fabian Fer yang merupakan kepala staf dari Ferdinand Marcos. Jadi Pak Marcos dan Pak Benigno ini katanya adalah musuh bebuyutan nih guys dalam perpolitikan di Filipina. Akibat penembakan itu, masyarakat yang sudah muak melihat tingkah laku dari tokoh diktator yang korup ini marah dan timbullah satu gerakan yang hebat namanya People Power. Akhirnya Pak Marcos pun tumbang di bawah kepemimpinan Jenderal Fidel Ramos dan Kolonel Juan Ponce bos. Dan Pak Ferdinand pun lari nih ke luar negeri beserta istrinya pada saat itu. Kursi nomor 1 Filipina akhirnya diduduki oleh Ibu Corazon Aquino yang terpilih pada saat itu. Ibu Corazon ini merupakan istri dari Pak Benigno yang ditembak mati sesaat setelah sampai di bandara di Filipina nih guys. Ternyata di awal kepemimpinan Ibu Corazon Aquino ini ya harus menghadapi kudeta dan pemberontakan sekaligus. Wah wah wah, ngeri juga cobaannya. Bukan sampai di situ saja nih bos. Di tahun 1987 Filipina ini dapat giliran jadi tuan rumah KTT ASEAN ke-13. Wah, banyak nih masalah. Sudah pasti seluruh pemimpin ASEAN harusnya hadir pada saat itu. Tetapi banyak yang absen nih guys karena tidak stabilnya keamanan di negara Filipina saat itu. Maka berinisiatiflah Pak Soeharto untuk mengawal jalannya KTT ASEAN biar lancar nih bos. Maka ditunjuklah Jenderal LB Murdani sebagai pemimpin pada saat itu. Maka TNI berangkat ke Filipina dengan frigate dan juga mengerahkan KRI Jakares Yohanes 332 dan KRI Sorong. TNI AU juga tidak mau nih kalah. Mereka menyiagakan A4 Skyhawk bermuatan bom. Wah, dibom nih para pemberontak nih. Ternyata nih bos, Kopassus ini udah nyampe duluan nih untuk melatih pas pampresnya Filipina pada saat itu. Ternyata dua minggu pelatihan yang dilakukan oleh Kopassus untuk pas pampresnya Filipina ini bisa dikatakan tidak maksimal guys. Karena tidak mau kecolongan, akhirnya Kopassus turun tangan mengawal langsung Presiden Corazon Aquino. Mereka menggunakan pakaian tradisional Barong Tagalog nih guys. Wah, pakaian tradisional negara Filipina nih guys. Luar biasa nih Kopassus nih. Ternyata Kopassus juga mengawal seluruh pemimpin ASEAN yang ikut serta dalam KTT ASEAN itu guys. Jadi Kopassus juga menjaga di tempat mereka menginap. Wah, 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 luar biasa nih tugas Kopassus. Banyak negara ASEAN juga yang mengirimkan angkatan bersenjatanya, tetapi komando tertinggi tetap dipegang oleh Kopassus nih guys. Wah, kita kasih applause untuk almarhum Pak Soeharto dengan inisiatifnya dan juga Kopassus nih guys atas jasa-jasanya sehingga KTT ASEAN bisa berjalan dengan lancar nih guys. Gitulah info berita Kopassus dari admin. Admin ucapkan terima kasih untuk kalian. Jangan lupa guys subscribe, tekan lonceng dan share. Terima kasih dari admin. See you next time. Bye bosku.